Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 141. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, hantu-hantu yang malang. Apakah mereka kehilangan kesaktian mereka untuk melenyapkan diri? Hantu-hantu yang sudah terlanjur tersentuh tangan manusia tidak akan dapat melenyapkan dirinya lagi. Itulah sebabnya aku katakan kepada Tuan, mereka adalah hantu yang kamanungsan. Apalagi sesudah matahari terbit, mereka tidak akan berdaya sama sekali. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah mereka sudah dapat diajak berbicara dengan bahasa manusia? Tentu, Tuan, tetapi luka-luka mereka kadang-kadang masih mengganggu. Mungkin Tuan harus menunggu beberapa saat. Kalau keadaan mereka menjadi baik, maka mereka akan segera dapat menjawab pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Sutawijaya masih mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu ia bertanya, dari mana kalian dapat menangkap hantu-hantu itu? Mereka datang sendiri kemari. Semalam, jawab Kiai Gringsing. Malang. Apakah mereka kehilangan kesaktian mereka untuk melenyapkan diri? Menyenangkan sekali, desis Sutawijaya. Orang-orang yang terluka itu mendengarkan percakapan Sutawijaya dan gembala tua yang bersenjata cambuk itu dengan hati yang terasa menjadi semakin panas. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi sekarang, di hadapan pemimpin tertinggi Mataram yang membawa beberapa orang pengawal. Kiai Gringsing pun kemudian berkata kepada pemimpin pengawas itu, kaulah yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan tentang keadaan di daerah ini. Ya. Akulah yang berkewajiban, tetapi ia kemudian berkata kepada Sutawijaya. Tetapi maaf Tuan. Ternyata Kitruna Podang lebih banyak mengetahui keadaan di daerah ini daripada aku. Apalagi setelah aku terluka. Karena itu, apabila Tuan tidak berkeberatan, biarlah Kitruna Podang sajalah yang memberikan laporan tentang daerah ini atas namaku. Oh, jadi orang inilah yang bernama Truna Podang. Pemimpin pengawas itu justru menjadi termangu-mangu, sedang pengawas yang membawa laporan ke Mataram pun, yang mendengar juga dari bawah tangga, menjadi heran. Ia memang menyebut nama orang tua itu Truna Podang, gembala yang bersenjata cambuk. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, baiklah. Mungkin aku dianggap orang yang banyak berbicara, sehingga akulah yang paling pantas untuk menyampaikan laporan ini. Ah, pemimpin pengawas itu berdesah. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak menyatakan keheranannya, bahwa di hadapan Raden Sutawijaya, gembala tua itu seakan-akan berbicara sesuka hatinya. Dan agaknya Sutawijaya sendiri bersikap aneh pula terhadap gembala itu beserta anak-anak dan tamunya. Kiai Gringsing pun kemudian menceritakan kepada Sutawijaya apa yang sudah terjadi di sekitar barak itu. Diberinya sedikit pengantar tentang apa yang terjadi beberapa saat sebelumnya. Pertentangan-pertentangan yang timbul, sikap yang kasar dan mencurigakan. Kemudian perselisihan di antara mereka sendiri. Akhirnya terjadilah peristiwa semalam. Dan Kiai Gringsing tidak lupa pula mengatakan, bahwa mereka telah membunuh kawan-kawan mereka yang tidak mereka perlukan lagi. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Samar-samar ia dapat membayangkan apa yang sudah terjadi. Bahkan ia berkata di dalam hatinya. Apakah jadinya kalau Kiai Gringsing tidak datang ke tempat ini? Namun dengan demikian Sutawijaya segera dapat mengambil kesimpulan pula, bahwa di tempat-tempat lain yang selalu diganggu oleh hantu-hantu itu pun pasti terjadi persoalan yang serupa. Yang mengganggu itu pasti sama sekali bukan hantu, seperti yang terjadi di tempat ini. Jika demikian, mereka pasti mempunyai kekuatan yang cukup dan jumlah orang yang memadai. Mereka ternyata menguasai daerah yang luas di sekitar Alas Mentaok. Hampir setiap daerah pembukaan hutan, hantu-hantu itu selalu mengganggu mereka dan berusaha mendesak mereka keluar dari telatah hutan Mentaok. Kita sudah dapat menduga, apakah maksud mereka. Tetapi maksud yang lebih dalam lagi, kita masih harus meraba-raba. Ya. Mula-mula mereka akan menggagalkan pembukaan hutan ini. Selanjutnya, kita belum tahu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, kita mempunyai beberapa orang tawanan. Kita akan segera dapat bertanya kepada mereka apabila keadaan mereka berangsur baik. Ya. Tetapi apakah peristiwa ini tidak akan mempengaruhi sikap mereka di daerah-daerah yang lain?
Memang mungkin. Tetapi aku kira mereka sedang memusatkan perhatian mereka di tempat ini. Di tempat yang mereka anggap tidak menguntungkan dan berbahaya. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Sebagai seorang pemimpin ia tidak membatasi sudut pandangannya sekedar daerah yang sedang dihadapinya. Tetapi Sutawijaya mulai membuat gambaran apa yang dapat terjadi di daerah-daerah lain. Mungkin pembalasan dendam, mungkin pelepasan sakit hati atau semacam itu. Bahkan di beberapa tempat yang masih belum mendengar peristiwa ini, pasti masih selalu dibayangi oleh ketakutan karena hantu-hantu alas Mentawai. Tetapi agaknya hantu-hantu itu kini memang justru sedang menyoroti daerah yang mereka anggap sebagai pintu gerbang dari kegagalan mereka. Meskipun mereka dapat berbuat banyak di daerah lain, namun dari daerah ini pasti akan tersebar berita tentang peristiwa yang telah terjadi di sini. Sementara itu Sutawijaya masih merenungi daerah yang sedang dibinanya. Mataram. Daerah yang sedang dikembangkannya menjadi suatu negeri yang ramai. Namun kini ia harus menghadapi rintangan yang cukup berat baginya. Sejenak kemudian maka Sutawijaya itu pun berkata, "Aku mempunyai perhitungan bahwa mereka, maksudku orang-orang yang tidak kita kenal itu, pasti sedang menyiapkan orang-orangnya yang terpencar. Mereka pasti menyiapkan diri untuk suatu tindakan yang cermat atas daerah ini. Mereka harus dapat menyembunyikan kekalahan mereka serapat-rapatnya, supaya mereka masih mempunyai lapangan yang luas untuk membuat rencana-rencana baru bagi daerah-daerah yang lain." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya," jawab orang tua itu. "Beberapa dari orang-orang mereka itu tertawan di sini. Mereka pasti mempunyai rencana untuk itu. Mengambil mereka, atau membinasakan mereka sama sekali." Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu, "Bahkan mungkin ia akan berbuat lebih jauh lagi di sini." Sutawijaya mengerutkan keningnya. Dipandanginya halaman yang terhampar di depan barak itu. Kemudian pepohonan yang jarang, dikelilingi oleh pagar yang lemah. Di muka barak itu sebuah jalan menghubungkan regol halaman ini dengan gardu pengawas yang kosong. Sedang ujung lain adalah barak yang sebuah lagi. "Untuk sementara kita hanya dapat bertahan," berkata Sutawijaya. "Aku tidak memperhitungkan sampai sejauh ini ketika aku belum melihat keadaan terakhir. Sedang para pengawas yang datang ke Mataram itu pun masih belum dapat mengatakannya, karena hal itu terjadi setelah mereka meninggalkan tempat ini." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apakah ada di antara mereka yang sudah dapat diajak berbicara?" bertanya Sutawijaya. Kiai Gringsing mengangguk. "Ada 2 atau 3 orang yang meskipun tidak terlalu banyak, dapat dimintakan keterangan kepada mereka. Aku ingin berbicara dengan mereka. Sedikit saja." "Silahkan." Sementara orang-orang di dalam barak itu menyediakan minuman panas untuk Sutawijaya dan pengiringnya, Sutawijaya sendiri bangkit berdiri diikuti oleh Kiai Gringsing mendekati orang-orang yang terluka. Orang yang berdahi lebar itulah yang agaknya dapat dibawa berbicara meskipun tidak terlampau banyak. Lukanya tidak begitu parah. Bahkan ia sudah dapat duduk bersandar dinding. Sutawijaya memandang orang yang berdahi lebar itu. Katanya kemudian, "Apanya yang terluka?" "Pundak dan lambungnya. Darahnya kadang-kadang masih mengalir apabila ia terlalu banyak bergerak. Orang ini agak keras kepala. Kadang-kadang ia menggeliat atau bangkit dengan tiba-tiba. Tetapi masih ada tempat untuk mencekiknya atau menikam dengan keris pusaka ini." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya mendengar jawaban Sutawijaya itu. Apalagi ketika Sutawijaya kemudian berdiri setapak di samping orang itu. "Siapa namamu?" bertanya Sutawijaya. Orang itu tidak menyahut. "Siapa namamu?" Orang itu masih diam saja. "Kau tidak mau menjawab? Baiklah. Sekarang aku bertanya tentang yang lain. Siapakah pemimpin yang tertinggi yang kau kenal di dalam gerombolanmu? Katakanlah, hantu yang paling tinggi derajatnya. Apakah kau kenal?" Orang itu tidak menyahut. "Dan berapa orang yang ada di dalam lingkunganmu seluruhnya yang tersebar di hutan ini?" Orang itu sama sekali tidak menjawab. Tetapi orang yang berdahi lebar itu, bahkan kawannya yang berbaring di sekitarnya, terkejut ketika tiba-tiba saja Sutawijaya tertawa. "Bagus. Memang seharusnya kau tidak menjawab. Kau adalah laki-laki yang sudah berjanji untuk terjun ke dalam dunia yang hitam.
Karena itu, kau harus tetap bertekad di dalam keadaan apapun juga untuk bersatu di dalam ikatan batin dengan kawan-kawanmu, meskipun kadang-kadang pemimpinmu sendiri kurang mempercayaimu. Terbukti ada di antara kawan-kawanmu yang mati terbunuh oleh pemimpin-pemimpinmu sendiri, pemimpin-pemimpin kecil. Sutawijaya berhenti sejenak, lalu. Nah, sebelum kau dibunuh oleh kawan-kawanmu sendiri, kau harus menunjukku bahwa kau adalah seorang laki-laki. Ketahuilah, bahwa pada suatu saat, kalian akan kami tempatkan di halaman ini sambil mengikat kalian pada tiang-tiang. Kalian akan menjadi sasaran latihan memanah yang baik sekali bagi kawan-kawan kalian yang bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul liar di sekitar banjar ini. Kalau mereka tidak pandai memanah, maka mereka akan merayap dengan diam-diam mendekati kalian di malam hari, dan menikam dada kalian dengan keris, atau dengan tombak. Apakah kalian mengerti? Orang itu masih membeku. Tetapi wajahnya menjadi tegang. Bahkan kawan-kawannya yang lain, yang terluka parah pun menjadi semakin kecut. Tetapi sebelum itu, kami akan berusaha memeras keterangan dari kalian dengan segala cara. Kami tahu bahwa kalian adalah orang-orang jantan, yang tidak akan membuka mulut kalian. Karena itulah maka kami akan memperlakukan kalian sebagai laki-laki jantan. Kami akan menyiksa kalian dengan cara yang paling kejam yang pernah disebut oleh manusia beradab. Kata-kata Sutawijaya itu benar-benar telah mengejutkan orang-orang yang mendengarnya. Bukan saja orang-orang yang sedang terluka, yang terbaring sebagai tawanan, tetapi juga orang-orang di barak itu. Bahkan Ki Gringsing dan kedua muridnya serta Sumangkar pun menjadi heran pula. Apakah kemarahan Raden Sutawijaya benar-benar telah sampai ke puncak ubun-ubunnya, sehingga ia akan memperlakukan orang-orang yang sudah tidak berdaya itu sedemikian kejamnya? Pertanyaan itu timbul di setiap dada. Namun demikian, ada juga orang-orang yang berkata di dalam hati. Nah, ternyata putra Ki Gede Pemanahan pun memperlakukan demikian. Kenapa orang tua dan kedua anak-anaknya itu telah mencegah kami? Seandainya Raden Sutawijaya itu ada di sini, aku kira kita akan dapat melakukannya, meskipun harus membiarkan 2 atau 3 di antaranya tetap hidup untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Tetapi kini tawanan-tawanan itu sudah berada di tangan Sutawijaya. Orang-orang yang masih dibakar oleh dendam itu hanya dapat menunggu. Mungkin mereka akan mendapat giliran pula untuk melepaskan sakit hati mereka. Bersiaplah, berkata Sutawijaya. Kau, orang yang berdahi lebar yang tidak mau menyebut namanya dan tidak mau menjawab semua pertandaanku, itulah yang harus mengalaminya pertama-tama. Kau tidak berkeberatan? Wajah orang itu menjadi pucat. Kenapa kau menjadi pucat seperti orang yang ketakutan? Bukankah kau seorang laki yang sudah menentukan sikap? Jangan menjadi pengecut. Jangan membuat lingkungan yang kau pilih menjadi malu. Kau harus menengadahkan wajah dan dadamu sambil berkata, inilah aku. Salah seorang dari segerombolan orang-orang yang telah menghimpun diri dengan rahasia. Kami terdiri dari laki-laki jantan yang tidak gentar menghadapi setiap kemungkinan, bukankah begitu? Dengan demikian kau masih dapat berbangga di saat-saat terakhir. Orang berdahi lebar itu tidak menjawab. Tetapi wajahnya menjadi semakin pucat. Bawalah orang ini, perintah Sutawijaya sambil berpaling kepada pengiringnya. Bawalah orang ini ke belakang barak ini. Aku ingin melihat, sampai di mana ia mempertahankan kejantanannya. Sediakan sepotong dahan cangkring yang berduri rapat dan semangkuk air garam. Jangan, tiba-tiba orang berdahi lebar itu berteriak. Kenapa kau berteriak seperti seorang pengecut? Kau adalah seorang laki-laki. Sebelum dadamu remuk dan kulitmu terluka arang keranjang, kau tidak boleh menjawab setiap pertanyaanku. Dengan demikian kau akan menodai kejantanan kalian. Lalu sekali lagi Sutawijaya memerintahkan kepada pengiringnya. Bawa orang ini ke belakang barak. Ketika beberapa orang naik ke serambi, orang itu tiba-tiba bangkit berdiri. Dengan sisa tenaganya ia ingin meloncat dan berlari. Tetapi ternyata Sutawijaya benar-benar tangkas. Dengan cepatnya ia menangkap lengan orang itu dan menariknya. Kau mau lari? Ampun, teriaknya. Lukanya tiba-tiba terasa menjadi demikian sakitnya disertai dengan perasaan takut yang luar biasa. Jangan meronta-ronta seperti kanak-kanak, berkata Sutawijaya. Lukamu akan berdarah lagi. Jangan, orang itu masih tetap meronta ketika 2 orang pengawal memegang lengannya dan membawanya turun dari serambi. Jagalah luka-lukamu. Kenapa kau tiba-tiba saja menjadi seorang pengecut?
Orang itu tidak sempat menjawab. Ia masih saja berteriak dan meronta-ronta. Tetapi kedua pengawal itu membawanya langsung ke belakang serambi. Seorang pun tidak boleh melihat caraku memeriksa orang itu, berkata Sutawijaya sambil mengedarkan pandangan matanya. Para pengawalku akan menjaga. Siapa yang memaksa ingin melihat, akan mengalami nasib yang serupa dengan orang itu. Aku tidak ingin kalian tidak dapat tidur sepanjang hidup kalian karena kalian melihat, bagaimana aku menyiksa orang yang tidak mau menjawab pertanyaanku. Hanya orang-orang yang aku tunjuk sajalah yang boleh mengikuti aku. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Aku minta perintah ini ditaati, berkata Sutawijaya kemudian. Dan diperintahkannya para pengawalnya untuk mengawasi orang-orang di barak itu. Katanya kemudian. Para tawanan ini pun harus diawasi baik-baik. Siapa yang mencoba melarikan diri, ia pasti akan menyesal, karena ia akan mengalami perlakuan yang lebih mengerikan. Barak itu telah dicengkam oleh kengerian yang memuncak. Dada mereka menjadi tegang dan darah mereka serasa menjadi semakin lambat mengalir. Sutawijaya kemudian meninggalkan serambi itu, pergi ke belakang barak. Yang dibawanya adalah Truna Podang beserta kedua anaknya dan Sumangkar. Seorang pengawal dan pemimpin pengawas yang terluka itu. Kalau kau ingin membalas, kau akan mendapat kesempatan, berkata Sutawijaya. Tetapi pemimpin pengawas itu tidak menjawab. Ia sama sekali tidak mengira bahwa demikianlah yang akan dijumpainya, justru setelah Sutawijaya sendiri datang. Orang yang berdahi lebar itu masih saja meronta-ronta. Apalagi ketika ia melihat kehadiran Sutawijaya. Tiba-tiba saja ia berteriak. Jangan, jangan, jangan Tuan. Aku minta ampun. Aku minta ampun. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Dilihatnya orang itu menjadi sangat ketakutan. Wajahnya menjadi seputih kapas dan matanya meratap minta belas kasihan. Kiai Gringsing, Sumangkar, Agung Sedayu, dan Swandaru serta pemimpin pengawas yang terluka itu masih berdiri termangu-mangu. Namun terasa dada mereka terguncang-guncang oleh keheranan akan sikap Sutawijaya. Apalagi pemimpin pengawas yang terluka itu, yang masih belum dapat berdiri tegak sendiri, sehingga ia masih memerlukan pertolongan Agung Sedayu. Tetapi orang-orang itu menjadi semakin heran, bahwa Sutawijaya sama sekali tidak berbuat sesuatu. Ia masih berdiri saja sambil memandang orang yang berteriak-teriak itu. Ampun, aku minta ampun. Ketika Sutawijaya perlahan-lahan melangkah maju, maka nyawa orang itu serasa sudah melekat di ubun-ubun. Karena itu ia berteriak semakin keras. Kawan-kawannya yang masih ada di serambi, mendengar teriakan itu meskipun tidak begitu jelas. Namun setiap kali dada mereka berdesir. Terbayang di rongga mata mereka, kawannya yang berdahi lebar itu sedang mengalami siksaan yang tiada taranya, sehingga orang itu berteriak-teriak tidak menentu. Jangan, jangan, teriak orang berdahi lebar itu. Sutawijaya masih berdiri memandanginya dengan tajamnya. Perlahan-lahan ia mengangkat tangannya. Dengan ujung jarinya ia menyentuh lambung orang yang berdahi lebar itu. Oleh ketakutan yang dahsyat, maka sentuhan itu terasa bagaikan duri-duri cangkring yang tajam tergores di kulitnya. Karena itu ia berteriak semakin keras. Heh, desis Sutawijaya. Kenapa kau berteriak-teriak? Apakah aku sudah berbuat sesuatu? Pertanyaan itu telah menghentikan teriakan yang seakan-akan mengumandang memenuhi pinggir hutan yang sedang dibuka itu. Kenapa kau berteriak-teriak? Ulang Sutawijaya. Coba katakan, apakah aku sudah berbuat sesuatu? Aku memang akan menyiksamu dengan cara yang paling kejam seperti sudah aku katakan. Aku ingin memeras semua keteranganmu tentang dirimu sendiri dan tentang gerombolanmu yang selama ini berkedok sebagai hantu-hantu di alas Mentaok. Kalau kau tidak mau berbicara, maka aku akan mempergunakan segala macam cara tanpa menghiraukan perikemanusiaan. Tanpa menghiraukan belas kasihan dan peradaban manusia. Jangan, jangan, orang itu memohon. Suaranya merintih seperti ujung nyawanya sudah mulai lepas dari tubuhnya. Kenapa kau melarang? Itu terserah kepadaku. Selain ayahanda pemanahan, tidak ada orang yang lebih berkuasa dari aku di sini. Aku dapat berbuat apa saja. Aku dapat membunuh siapa saja tanpa dapat dituntut oleh seorang pun. Aku tidak takut oleh dendam siapapun juga. Tubuh orang itu kini menggigil seperti sedang kedinginan. Lepaskan, perintah Sutawijaya kepada kedua pengawalnya yang memegangi orang itu.
Pengawalnya menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi Sutawijaya mengulangi. Lepaskan. Sediakan saja tali yang cukup panjang. Apabila ia mencoba lari, ikatlah kedua tangannya dengan tali yang direntang pada dua batang pohon. Setiap orang akan lewat di sampingnya dan melakukan hukuman picis. Tidak. Tidak, orang itu berteriak lagi. Perlahan-lahan kedua pengawal itu melepaskan pegangannya. Namun orang yang ketakutan itu hampir tidak dapat berdiri sendiri. Bukan saja karena lukanya, tetapi karena ia benar-benar dicengkam oleh kengerian mendengar ancaman-ancaman Sutawijaya. Tetapi, Sutawijaya kemudian justru tersenyum. Dengan terus terang ia berkata, "Aku kecewa melihat sikapmu. Kau pasti bukan orang yang dapat dibanggakan oleh gerombolanmu. Sebelum kau tersentuh apapun, kau sudah ketakutan setengah mati. Ayo, bersiaplah menerima siksaan yang paling berat." "Jangan, jangan, Tuan." Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia membentak. "Siapa namamu?" Suramudal, orang itu membentak pula di luar sadarnya. "Kau membentak aku, hei?" Tidak, Tuan. Aku tidak sengaja." "Nah, sekarang kau dapat memilih. Kau menjawab setiap pertanyaanku, atau aku benar-benar harus melakukan seperti yang aku katakan?" Kiai Gringsing, Sumangkar, Agung Sedayu, Suandaru, dan pemimpin pengawas yang terluka itu menarik nafas dalam-dalam. Kini mereka sadar bahwa Sutawijaya telah melakukan suatu permainan yang berhasil. Bahkan Kiai Gringsing mengusap keningnya yang basah sambil berkata kepada diri sendiri. Ternyata putra pemanahan ini pandai juga berkelakar, meskipun orang lain hampir menjadi pingsan karenanya. "Apakah kau dapat memilih?" bertanya Sutawijaya. "Iya. Aku dapat memilih." "Yang manakah yang kau pilih?" "Tubuhmu dilecut dengan ranting pohon cangkring yang berduri rapat kemudian disiram dengan air garam?" Tidak, Tuan. Jangan itu." "Jadi?" Aku akan menjawab pertanyaan Tuan." Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Ternyata kau cukup bijaksana. Karena itu, duduklah. Kita berbicara dengan baik." Orang itu menjadi bingung melihat sikap Sutawijaya. Kini Sutawijaya tiba-tiba menjadi ramah dan baik. "Duduklah," berkata Sutawijaya. Ia sendiri mendahului duduk di bebatur barak bersandar dinding, diikuti oleh orang-orang lain yang menunggui pemeriksaan itu. Tetapi orang yang menyebut dirinya Suramudal itu masih berdiri dengan gemetar. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukan karena kecemasan dan ketakutan yang mencengkam jantung. "Duduklah," sekali lagi Sutawijaya mempersilahkannya dengan ramah. "Jangan takut. Kalau kau dapat menempuh kebijaksanaan ini aku sangat hormat kepadamu. Sebenarnya memang tidak ada gunanya menyakiti diri sendiri. Tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadamu adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Kau akan mengalami penderitaan. Sedang yang kau simpan itu pun akhirnya akan terloncat pula dari bibirmu karena segala macam cara. Mungkin cara yang belum pernah kau bayangkan." Orang itu masih berdiri kebingungan. "Nah, kau sudah menjawab siapa namamu," berkata Sutawijaya. "Sekarang duduklah di sini. Di sampingku." Dengan ragu-ragu orang itu melangkah maju. Sekali-sekali ia masih menyeringai karena luka-lukanya yang terasa sakit. "Kau bernama Suramudal bukan?" berkata Sutawijaya kemudian. "Nah, sekarang katakan, siapakah pemimpinmu?" "Kiai Damar," jawab orang itu. "Apakah Kiai Damar itu pemimpin tertinggi di dalam lingkunganmu?" "Tidak. Masih ada orang lain yang tidak aku ketahui." "Dari mana kau tahu bahwa masih ada orang lain?" "Aku sering melihat seseorang yang datang ke gubuk Kiai Damar. Orang yang tinggi dan berjambang lebat." "Siapakah namanya?" Orang itu menggelengkan kepalanya. Penikam dengan keris pusaka ini. "Siapa namanya?" desak Sutawijaya. "Benar, aku tidak tahu, Tuan. Aku tidak tahu." Sutawijaya mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa orang itu tidak mengetahuinya. "Coba sebutkan, berapa orang jumlah kawan-kawanmu seluruhnya?" "Aku tidak tahu, Tuan." "Heh, kau tidak tahu? Kau tidak tahu jumlah orang-orang di dalam gerombolanmu?" Iya, Tuan." Maksudku aku tidak tahu.
Tetapi yang ada bersama-sama dengan Kiai Damar, aku dapat mengetahuinya. Berapa orang yang diserahkan kepada Kiai Damar? 15 orang, ditambah 2 orang penghubung. 2 orang penghubung? Di mana yang 2 orang itu? Yang seorang tidak bersama kami sekarang. Yang seorang semalam ikut di dalam serangan ini. Tetapi mungkin ia mati terbunuh. Salah seorang dari 2 orang yang mati itu? Agaknya benar, Tuan. Sebab ia tidak ada di antara kami yang tertangkap. Ada 2 orang yang mati. Tetapi dibunuh oleh Kiai Damar sendiri. Seorang dapat melarikan diri bersama Kiai Damar dan sisanya adalah kalian. Orang berdahi lebar itu mengangguk-angguk. Nah, yang manakah yang kau maksud dengan penghubung itu? Yang terbunuh atau yang melarikan diri? Orang itu menggeleng. Jawabnya. Aku tidak melihat keduanya. Juga yang melarikan diri aku tidak tahu pasti. Tetapi satu di antara 3 orang yang tidak ada di antara kami itulah penghubung itu. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Penghubung itu pasti mengetahui agak banyak tentang kelompok rahasia yang selama ini mengganggu usahanya membuka alas Mentaok. Sekarang, ceritakan, apa saja yang pernah kau lakukan selama kau berperan sebagai hantu-hantu kecil di alas Mentaok ini, berkata Sutawijaya kemudian. Akhirnya akan terloncat pula dari bibirmu karena segala macam cara. Mungkin cara yang belum pernah kau bayangkan. Orang itu menjadi ragu-ragu sejenak. Namun ketika Sutawijaya meraba lengannya, ia berkata, iya. Aku akan bercerita tentang alas Mentaok. Bukan tentang alas Mentaok. Tetapi tentang dirimu sendiri. Apakah kau tahu maksudku? Iya. Aku tahu. Nah, apa saja yang sudah kau lakukan sebagai hantu alas Mentaok? Orang itu masih dicengkam oleh keraguan-raguan. Namun sekali lagi Sutawijaya meraba tangannya sambil berkata, kulitmu memang lihat sekali. Tidak. Dan orang itu pun mulai bercerita. Hampir tidak ada yang dilampauinya, apa yang diketahuinya diceritakannya kepada Sutawijaya. Kiai Gringsing, Agung Sedayu, dan Swandaru yang mendengar cerita itu pula, mengangguk-anggukan kepala mereka. Kini menjadi semakin jelas, apa saja yang selama ini mereka hadapi. Kini ternyata pula orang yang pernah dengan ketakutan mendekap Swandaru di tempat kerjanya, adalah orang-orang Kiai Damar pula. Kemudian ular dan bahkan api itu. Jadi, kau hanya mengenal Kiai Damar sebagai pemimpinmu? Ya, Tuan, Kiai Damar yang sekarang. Yang sekarang? Apakah ada Kiai Damar yang dahulu? Orang itu tidak segera menjawab. Katakanlah. Sutawijaya bergeser setapak mendekati orang itu. Iya. Kiai Damar memang pernah berganti. Tetapi kedua orang itu memang mirip sekali. Apakah kau sedang bermimpi? Mungkin orangnya memang sama. Tetapi supaya menimbulkan kesan yang lain, dibuatnya cerita yang aneh-aneh itu. Orang itu mengerutkan keningnya. Lalu, memang bukan orang lain. Tetapi Kiai Damar yang dahulu sudah mati. Tetapi ia hidup lagi. Orang itu adalah Kiai Damar yang sekarang. Tetapi ada beberapa hal yang dahulu sudah tidak diingatnya lagi. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ia berpaling memandang Kiai Gringsing yang termangu-mangu. Untuk beberapa lama orang-orang yang duduk di belakang barak itu saling berdiam diri. Mereka sedang merenungi angan-angan masing-masing yang mengambang dari waktu ke waktu. Mereka seakan-akan melihat apa yang telah terjadi selama ini di daerah yang sedang dibuka itu. Semula orang-orang itu datang dengan membawa harapan untuk mendapat tanah yang lebih baik dari daerah yang mereka tinggalkan. Mereka membawa harapan untuk hidup di dalam suatu negeri yang makmur, adil, dan harapan untuk mendapat kesempatan yang baik karena mereka termasuk orang-orang yang membuka tanah. Mereka termasuk perintis-perintis jalan untuk masuk ke alas Mentaok lebih dalam lagi. Namun kemudian mereka telah dicengkam oleh ketakutan. Beberapa orang menjadi putus asa dan meninggalkan daerah yang sudah mulai mereka buka. Sebagian masih bertahan karena mereka sudah tidak mempunyai tempat untuk kembali. Namun setiap hari mereka selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Hari depan mereka menjadi suram, dan harapan-harapan yang sudah mereka susun pada saat mereka berangkat itu satu-satu menjadi pecah berserakan seperti kepingan mangkuk yang jatuh di atas batu hitam.
Apalagi di saat-saat terakhir. Mereka hampir menjadi gila karenanya. Mereka kehilangan segala macam harapan dan gairah bagi masa depan mereka. Mereka bahkan merasa bahwa maut setiap saat telah membelai kepala mereka. Tetapi mereka tiba-tiba saja telah dikejutkan oleh peristiwa semalam. Orang yang menyebut dirinya Truna Podang, dan yang selama ini mereka anggap sebagai seorang yang aneh, sombong dan tidak mengenal takut itu, bersama anak-anaknya telah berhasil menangkap hantu-hantu yang selama ini menakut-nakuti mereka. Peristiwa ini adalah merupakan suatu tingkatan baru di dalam perjalanan hidup mereka. Harapan yang telah musnah itu, selapis demi selapis telah mereka susun kembali di dalam hati. Tetapi semuanya masih belum mantap. Persoalan hantu-hantu itu masih belum selesai, mungkin masih akan ada akibat-akibat yang menimpa orang-orang yang diombang-ambingkan oleh keadaan itu. Orang-orang yang terluka, yang terbaring di serambi depan menjadi semakin cemas dan berdebar-debar. Kawannya yang dibawa ke belakang barak itu sudah tidak terdengar suaranya lagi. Mereka menyangka bahwa orang berdahi lebar itu telah terbaring di tanah tanpa dapat berbuat sesuatu. Mungkin tubuhnya telah hancur disayat oleh duri-duri cangkring yang tajam. Darah bercampur keringat telah membasahi seluruh tubuhnya yang tidak berbentuk lagi. Seseorang bergumam di dalam hatinya, setan, ternyata anak pemanahan itu lebih biadab dari orang-orang Kiai Damar. Mereka lebih kejam dari Kiai Damar sendiri. Terasa seakan-akan detak jantung di dalam dada mereka menjadi semakin keras, seperti bunyi beduk yang dipukul sekuat tenaga. Dalam pada itu, Sutawijaya yang duduk di belakang serambi masih saja berdiam diri. Namun kemudian ia pun berkata kepada seorang pengawalnya, "Bawa orang ini menyingkir. Jangan kau kembalikan kepada kawannya." "Jadi, kemana orang ini kami bawa?" bertanya pengawalnya. Sutawijaya merenung sejenak. Lalu, bungkus orang itu dengan kainnya, dan angkatlah ke dalam barak. Baringkan ia di sudut yang agak terpisah. "Aku dapat berjalan sendiri tuan," berkata orang berdahi lebar itu. "Tentu. Kau tentu dapat berjalan sendiri. Tetapi aku menghendaki, kau diangkat di atas pundak salah seorang pengawalku." Suramudal itu tidak dapat membantah lagi. Ia kini tahu juga maksud Raden Sutawijaya, yang ingin menakut-nakuti kawannya agar mereka menyangka bahwa ia sendiri sudah tidak berdaya, atau bahkan sudah mati. Suramudal yang masih cukup kuat itu pun kemudian dibungkus dengan kain panjangnya. Meskipun cukup berat, namun ia pun kemudian diangkat di atas pundak salah seorang pengawal Sutawijaya. "Kakekku tidak pernah mendukungku begini," desis pengawal yang membawanya. Suramudal sendiri hampir saja tersenyum. Tetapi kemudian ia menyeringai karena luka-lukanya yang terasa sakit tersentuh tangan pengawal yang mengangkatnya itu. Apalagi ia menjadi terlampau sesak untuk bernafas karena kain panjangnya menutup seluruh tubuh dan kepalanya. Ternyata Suramudal yang dibungkus dengan kain panjangnya sendiri itu membuat kawannya hampir pingsan karenanya. Mereka melihat orang berdahi lebar itu dengan lemahnya tersangkut di pundak seorang pengawal yang membawanya langsung masuk ke dalam barak. Di bawah tangga pengawal itu berdesis kepada kawannya yang menjaga tawanan yang lain. "Jangan ada yang dapat melihat orang ini." Kawannya menganggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Beberapa orang dari orang-orang yang terluka itu seolah-olah merasa tubuhnya menjadi semakin sakit dan pedih karena luka-lukanya. Mereka merasa bahwa nasib mereka menjadi terlampau buruk. Mereka ternyata jatuh di tangan orang yang paling kejam yang pernah mereka temui, meskipun selama ini mereka hidup di dalam lingkungan yang seakan-akan liar. Orang-orang yang merasa dirinya beradab itu pun mampu melakukan kebuasan yang paling liar, desis mereka. Dalam pada itu, Sutawijaya masih duduk di belakang gardu. Beberapa saat ia merenung pula. Namun kemudian ia berkata, "Di daerah selatan perlu juga untuk mendapat perlindungan. Tetapi kita tidak mendapat kesempatan untuk pergi saat ini. Daerah ini perlu mendapat perlindungan khusus untuk sementara." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan Sutawijaya berkata selanjutnya, "Kalau di daerah ini ada Kiai Damar, di daerah selatan ada seorang dukun yang bernama Kiai Tapak Jalak." Beberapa orang dari orang-orang yang terluka itu seolah-olah merasa tubuhnya menjadi semakin sakit dan pedih karena luka-lukanya. Mereka merasa bahwa nasib mereka menjadi Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ia sudah pernah mendengar nama Kiai Telapak Jalak. Ia pernah mendengar beberapa orang peronda yang datang ke rumah Kiai Damar menyebut nama itu Kiai Telapak Jalak,
seorang dukun pula seperti Kiai Damar di daerah selatan. Namun dengan demikian Kiai Gringsing pun dapat menduga bahwa tugas Kiai Telapak Jalak, tidak lebih dan tidak kurang adalah sama dengan tugas Kiai Damar di daerah ini. Dengan demikian, maka pasti ada orang yang lebih tinggi lagi dari keduanya. Mungkin orang yang berjambang lebat seperti dikatakan oleh orang berdahi lebar yang bernama Suramudal itu. Karena Kiai Gringsing tidak menyahut, maka Sutawijaya pun berkata pula. Agaknya baik Kiai Damar maupun Kiai Telapak Jalak telah berusaha untuk membuat dirinya disaput oleh rahasia. Kelebihan-kelebihan yang tidak masuk akal. Dengan demikian ia akan dapat mempengaruhi sikap bawahannya terhadapnya. Ternyata bukan orang-orang di dalam barak ini sajalah yang telah ditakut-takutinya. Tetapi orang-orangnya sendiri pun telah dikelabuinya. Bagaimana mungkin Suramudal berpendapat dan mempercayainya bahwa Kiai Damar pernah berganti? Entah secara wadak entah secara halus. Kalau Suramudal mengatakan bahwa Kiai Damar pernah mati dan hidup lagi, maka sudah pasti hal itu dimaksudkan untuk memperkuat anggapan anak buahnya, bahwa Kiai Damar benar-benar seorang yang luar biasa. Yang mengerti apa yang tidak dimengerti oleh orang lain, yang mengenal apa yang tidak dikenal oleh orang lain. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya. Ternyata usahanya itu sedikit banyak dapat berhasil. Ia berhasil menguasai orang-orangnya dan menggerakkannya di daerah hutan yang sedang dibuka ini. Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika ia berpaling, memandang wajah Ki Sumangkar, dilihatnya kerut-merut yang dalam tergores di keningnya. Tetapi Sutawijaya tidak menegurnya. Ia mengerti apa yang dipikirkan oleh orang tua itu. Orang tua itu adalah seorang penghuni kepatihan Jipang. Bahkan seorang saudara seperguruan dengan Patih Mantahun, patih yang sangat taat dan setia kepada Adipati Jipang, Arya Penangsang. Arya Penangsang yang telah dibunuhnya, dibunuh oleh Sutawijaya dengan ujung tombak. Karena pembunuhan itulah maka Pemanahan mendapat tanah Mataram. Tanah yang kini sedang dibuka. Tetapi Sutawijaya percaya, bagaimanapun juga perasaan pedih dan sakit tersangkut di hati orang tua itu, namun kini Sumangkar bukan orang yang berdiri berseberangan dengan usahanya membuka tanah ini, sebagai hadiah karena kematian Arya Penangsang. Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia tidak tahu pasti apa yang tersimpan di dalam setiap dada, namun ia percaya bahwa tanggapannya itu tidak begitu jauh dari kebenaran. Untuk sejenak, kembali mereka terlempar dalam kebekuan. Masing-masing menerawangi angan-angan sendiri dalam warna yang berbeda-beda. Sutawijaya pula lah yang pertama-tama berbicara di antara mereka. Baiklah. Untuk selanjutnya kita tidak dapat duduk berdiam diri saja. Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan lain yang dapat terjadi. Seperti orang-orang yang terbangun dari tidurnya, maka yang lain pun kemudian mengangguk-anggukkan kepala. Ketika Sutawijaya berdiri, maka Kiai Gringsing dan murid-muridnya serta Sumangkar pun berdiri pula. Bagaimana dengan orang-orang di barak ini, bertanya Sutawijaya kemudian kepada pemimpin pengawas yang terluka itu. Apa maksud Tuan? Setelah mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah diperdayakan oleh hantu-hantuan itu, mereka marah, Tuan. Hampir saja orang-orang yang terluka itu mereka cincang. Bagus, desis Sutawijaya. Dan pemimpin pengawas itu menjadi heran karenanya. Namun Sutawijaya segera melanjutkannya. Kita harus memanfaatkan mereka. Aku tidak yakin bahwa sebenarnya mereka penakut. Mungkin mereka merasa tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap hantu-hantu. Tetapi terhadap orang-orang yang menjadikan dirinya hantu, mereka tidak akan takut. Ya, Tuan, pemimpin pengawas itu mengganggu-anggukan kepalanya. Aku kira begitu. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kepada Truna Podang ia berkata, marilah, kita mencoba menjajaki perasaan mereka. Bagaimana pendapatmu kalau kita membuat sepasukan prajurit yang dapat mengawal diri mereka sendiri? Maksudku, kita jadikan setiap orang di sini prajurit yang akan menjaga barak ini seisinya. Bagus, Tuan. Aku akan membantu. Yang penting, mereka harus bangun. Mereka harus sadar bahwa selama ini mereka telah terbius oleh mimpi buruk yang memalukan, berkata Sutawijaya kemudian. Kita harus berterus terang bahwa menurut perhitungan kita, barak ini akan dilanda oleh arus kemarahan Kiai Damar yang pasti akan membawa kawannya yang lain. Mungkin Kiai Telapak Jalak, bahkan mungkin orang yang setingkat lebih tinggi daripadanya.
Bukan sekedar lebih tinggi kedudukan di dalam tata urutan mereka, tetapi juga lebih tinggi ilmunya. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah kau sependapat? Tentu, jawab Trunapodang. Aku kira tidak ada jalan yang lebih baik. Marilah, ajak Sutawijaya. Kita harus segera mulai. Siapa tahu, mereka akan datang hari ini, siang atau malam. Mereka pun kemudian bergerak dan berjalan ke serambi depan barak itu. Ketika orang-orang yang terluka melihat Sutawijaya, maka rasa-rasanya darah mereka sudah membeku. Apalagi ketika Sutawijaya berdiri di tangga di sisi mereka. Sejenak Sutawijaya berdiri mematung. Dipandanginya orang-orang yang terbaring itu. Satu demi satu. Setiap sentuhan tatapan matanya, serasa menikam langsung ke pusat jantung. Siapa berikutnya? Bertanya Sutawijaya. Tubuh-tubuh yang tidak berdaya itu kini menggigil karenanya. Serasa tajamnya ujung duri cangkring telah menyentuh kulit. Adalah suatu kebodohan, berkata Sutawijaya, bahwa akhirnya orang berdahi lebar itu berbicara juga tentang dirinya, tentang Ki Damar, tentang orang yang tinggi kekar dan berkumis, dan tentang bermacam-macam lagi. Ternyata ia bukan seorang laki-laki jantan. Sebelum tubuhnya arang keranjang, ia sudah bercerita tanpa diminta. Sutawijaya berhenti sejenak. Tetapi sudah terlambat, ia meneruskan. Ia tidak sempat menyelesaikan ceritanya ketika tiba-tiba ia pingsan. Mungkin ia sudah mati sekarang. Sekali lagi Sutawijaya berhenti. Dipandanginya orang-orang itu kembali dari orang yang pertama. Satu demi satu. Apakah kalian juga akan berbuat serupa? Sebaiknya kalian memilih sebelum semuanya terlanjur terjadi atas diri kalian. Berbicara sebelum tubuh kalian hancur, atau diam sampai mati sebagai seorang laki-laki. Adalah tidak pantas sekali bahwa setelah kulitnya tersayat-sayat, barulah ia mencoba berbicara. Kata-kata Sutawijaya benar-benar telah mengerutkan kulit mereka. Dengan demikian maka setiap orang berusaha menghindari sentuhan mata Sutawijaya yang bagaikan bara itu. Ayo, siapa lagi? Bertanya Sutawijaya. Serambi itu justru menjadi sepi. Sepi sekali. Baiklah. Akulah sekali saat ini. Nanti, apabila aku sudah jemu berbicara, aku akan mengambil salah seorang dari kalian. Dan orang itulah yang harus berbicara, atau berteriak-teriak kesakitan. Sutawijaya tidak menghiraukan orang-orang yang menggigil itu lagi. Ia pun kemudian berjalan ke tengah-tengah serambi. Kemudian ia pun duduk pula bersama dengan Kiai Gringsing, murid-muridnya, dan Sumangkar serta pemimpin pengawas yang terluka itu. Bagaimana kita akan mulai? Bertanya Sutawijaya. Apakah orang-orang itu kita kumpulkan, kemudian salah seorang dari kita sesorah di hadapan mereka? Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya. Aku kira tidak ada jalan lain. Sutawijaya termenung sejenak. Namun tiba-tiba ia berkata. Aku akan meminjam seorang dari tawanan itu. Untuk apa? Bertanya Kiai Gringsing. Sutawijaya tidak segera menyahut. Namun wajahnya menjadi terang. Secercah senyum yang kecil membayang di bibirnya. Tiba-tiba putra pemanahan itu memanggil salah seorang pengawalnya. Katanya, ambil salah seorang dari orang-orang yang terluka itu. Yang paling baik dari mereka. Lalu pada Kiai Gringsing ia bertanya. Yang manakah yang tidak terlampau parah lukanya, Kiai? Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Sekali lagi ia tidak dapat segera menangkap maksud Sutawijaya. Namun kini Kiai Gringsing menyadari bahwa Sutawijaya tidak akan berbuat seperti apa yang dikatakannya. Ia hanya sekedar menakut-nakuti seperti hantu-hantu yang menakut-nakuti orang-orang di barak ini. Karena itu, maka tanpa mencemaskan nasibnya, ia menunjuk salah seorang dari mereka. Ambillah orang yang pendek, agak gemuk itu, berkata Kiai Gringsing kemudian. Namun baru saja para pengawal mendekatinya, orang itu sudah meronta-ronta. Sekuat tenaga ia berteriak-teriak, jangan aku, jangan aku. Ambil yang lain. Tetapi para pengawal itu tidak menghiraukannya. Ditariknya orang itu dari antara kawannya dan dibawanya menghadap Sutawijaya. Bawa orang itu ke halaman perintah Sutawijaya. Meskipun orang itu meronta-ronta, tetapi ia tidak berdaya untuk menghindar. Oleh dua orang pengawal ia dibawa ke halaman. Sutawijaya pun kemudian turun ke halaman diikuti oleh beberapa orang dan beberapa pengawal. Heh, orang-orang di dalam barak, berkata Sutawijaya lantang,
Apakah kalian tidak ingin melihat hantu ini? Orang-orang di dalam barak menjadi heran. Hantu adalah makhluk halus yang tidak kasat mata dan tidak tersentuh tangan. Tetapi hantu yang sudah kamanungsan seperti ini, tidak ubahnya seperti kita. Tubuhnya dapat diraba, dan dari nadinya dapat menitik darah yang merah seperti darah kita. Kalau kalian ingin membuktikan, kalian akan mendapat kesempatan. Oh, tidak, tidak. Orang pendek itu berteriak-teriak. Beberapa orang di barak itu saling berpandangan. Dan mereka mendengar Sutawijaya berkata, selama ini ternyata kalian telah menjadi bahan permainan mereka. Kalian diperbodoh dan ternyata kalian benar-benar menjadi ketakutan. Dan orang yang memperbodoh kalian dan menakut-nakuti kalian adalah orang ini. Orang-orang di barak itu menjadi semakin berdebar-debar. Kemarilah. Lihatlah orang ini. Beberapa orang yang menyimpan dendam di dalam hati mereka, mulai bertanya-tanya apakah yang dapat mereka lakukan. Sekarang orang ini sudah berada di tangan kita. Apakah kalian tidak ingin berbuat sesuatu, setelah kalian menjadi bahan tertawaan mereka? Kebencian dan dendam yang semula mulai mengendap, tiba-tiba telah terungkat kembali, sehingga beberapa orang mulai bergerak turun ke halaman. Yang semula duduk di sekitar halaman pun seorang demi seorang telah berdiri pula. Mendekatlah. Mendekatlah. Lihatlah tampangnya baik-baik. Jangan, jangan, orang itu berteriak-teriak pula. Tetapi Sutawijaya tidak menghiraukannya. Ia kini berdiri di tengah-tengah halaman di hadapan orang yang berteriak-teriak itu. Bahkan dengan mengangkat wajahnya Sutawijaya melambaikan tangannya kepada orang-orang yang masih ragu-ragu di dalam barak. Kemarilah. Jangan ragu-ragu. Orang-orang itu pun kemudian turun pula ke halaman. Mereka mengerumuni Sutawijaya yang berjalan hilir mudik. Nah, apakah semuanya sudah berdiri di sini? Bertanya Sutawijaya kemudian. Tetapi tidak ada yang menjawab. Baiklah. Meskipun seandainya belum seluruhnya maka sebagian terbesar telah ada di sini. Nah, sekarang apakah yang sebaiknya kita perbuat? Apakah kalian dengan senang hati menerima perlakuan hantu-hantu gila ini atas kalian selama ini? Tidak ada jawaban. Wajah-wajah itu masih tampak ragu-ragu. Beberapa orang di antara mereka hanyalah saling berpandangan tanpa berbuat sesuatu. Dan Sutawijaya meneruskan. Apakah kalian tidak ingin berbuat sesuatu setelah kalian dipermainkan oleh mereka? Atau kalian merasa bahwa memang sepantasnya kalian diperlakukan demikian? Tidak, tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak. Bagus, sahut Sutawijaya, sudah tentu tidak. Bagaimana yang lain? Tidak. Kami tidak rela dihinakan. Sutawijaya tertawa. Katanya. Kejantanan kalian sudah mulai terangkat. Ayo, apakah sebaiknya yang kita lakukan? Hukum orang itu, desis salah seorang dari mereka, meskipun masih ragu-ragu. Ya, hukum orang itu, yang lain menyahut. Hukum picis, tiba-tiba salah seorang yang lain berteriak. Ya, hukum picis. Hukum picis. Kemudian hampir setiap mulut berteriak menuntut orang itu dihukum picis. Orang yang terluka, yang masih dipegangi oleh dua orang pengawal itu mulai meronta-ronta. Wajahnya sudah menjadi seputih kapas, dan nafasnya seakan-akan sudah tinggal menyangkut di ujung hidungnya. Jangan, jangan, teriaknya. Tetapi tubuhnya sudah mulai menggigil. Ia tidak dapat berdiri sendiri, sehingga ia harus dijaga agar tidak roboh di tanah. Apakah kalian merasa bahwa selama ini kalian menjadi permainan orang-orang yang menyebut dirinya hantu? Ya, mereka telah mempermainkan kami. Bagus. Kalian akan dapat melepaskan dendam kalian. Kalian adalah laki-laki yang tidak mau dihinakan. Ya, serahkan kepada kami. Tentu. Kami akan membantu kalian. Sutawijaya mengangguk-angguk. Kami berkepentingan pula atas hantu-hantu itu. Kami berbangga hati karena kami melihat bahwa sebenarnya kalian bukan penakut seperti yang kami sangka semula. Dan kini kalian telah menunjukkan bahwa kalian pun memiliki harga diri yang tinggi. Orang-orang yang berdiri mengelilingi Sutawijaya dan orang yang terluka itu terdiam sejenak. Mereka mendengarkan kata-kata Sutawijaya dengan saksama. Dalam pada itu, Kiai Gringsing, Sumangkar, Agung Sedayu, dan Swandaru masih berdiri termangu-mangu di tempatnya. Pemimpin pengawas yang terluka, yang berdiri di tangga bersandar tiang menjadi berdebar-debar pula karenanya.
Sementara itu Sutawijaya berkata pula, pada saatnya kalian akan dapat mengadili orang-orang yang telah menghinakan kalian. Seperti orang ini, ia harus mendapat hukuman sepantasnya. Ya, ia harus dihukum, orang-orang itu bersahut-sahutan. Tetapi, Sutawijaya kemudian berkata, tidak adillah kiranya kalau hanya orang ini seorang diri. Masih ada yang lain yang juga berbuat serupa seperti orang ini. Orang-orang yang berada di Serambi itu. Mereka juga, orang-orang itu berteriak-teriak. Ya, mereka juga. Ambil mereka. Kita ikat di halaman ini. Ya, ambil mereka. Tunggu, suara Sutawijaya mengatasi, sehingga orang-orang itu terdiam karenanya. Kita akan menghukum mereka yang bersalah, tetapi kita harus adil. Karena itu, bukan saja orang ini dan orang-orang yang berada di Serambi itu, tetapi semua yang terlibat di dalam kesalahan. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Wajah-wajah yang merah oleh kemarahan yang sudah mulai terungkat itu pun menjadi terheran-heran. Dengar, berkata Sutawijaya. Selain orang-orang yang telah berhasil kita tawan ini, ternyata masih banyak lagi orang-orang yang terlibat di dalam kesalahan itu. Kita harus berusaha menghukum semuanya. Karena itu, kita harus menangkap mereka. Orang-orang yang ada di barak ini pun akan kita hukum. Kalau perlu hukum picis. Semuanya. Tetapi tentu tidak sekarang. Kami masih ingin mendapatkan yang lain. Orang-orang ini dapat kita pergunakan sebagai umpan untuk memancing mereka. Orang-orang di sekitar Sutawijaya itu pun menjadi semakin diam. Aku bangga bahwa kalian mempunyai harga diri dan keberanian, sehingga kalian ingin menghukum mereka. Tetapi keberanian itu pasti bukan sekedar terbatas untuk menjatuhkan hukuman, sudah tentu bukan sekedar terhadap orang-orang yang sudah berada di tangan kita. Tetapi kalian pasti akan berusaha menangkap orang-orang yang bersalah itu lebih banyak lagi. Orang-orang itu menjadi termangu-mangu. Beberapa di antara mereka saling berpandangan. Dan mereka mendengar Sutawijaya berkata, marilah kita tunjukkan bahwa kita memang mempunyai harga diri. Orang-orang yang mendengar kata-kata Sutawijaya itu seakan-akan membeku di tempatnya. Kini samar-samar mereka telah dapat menangkap maksud putra Ki Gede Pemanahan itu, sehingga beberapa orang telah menundukkan kepala. Sementara Sutawijaya masih berkata lantang. Apa yang telah terjadi sekarang ini, ternyata belum merupakan akhir dari persoalan kita. Kita baru dapat menemukan bulu-bulunya saja, tetapi kita belum berhasil menangkap otak dari persoalan seluruhnya. Kita belum menemukan siapakah sebenarnya yang telah menghinakan kita. Juga kita belum mengerti, apakah maksud mereka sebenarnya. Aku mencoba untuk mendapat keterangan dari seorang di antara mereka. Tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa daripadanya. Ia tidak banyak mengetahui tentang dirinya sendiri. Meskipun ia dilecuti dengan ranting-ranting cangkring sampai mati sekalipun keterangan yang kita perlukan tidak akan dapat diberikannya, karena ia memang tidak mengerti. Yang dikatakan hanyalah Kiai Damar, orang-orangnya dan orang berkumis yang sering mengunjungi dukun itu. Selebihnya ia tidak dapat berkata apa-apa. Meskipun aku akan memeras keterangan satu demi satu dari orang-orang itu, tetapi kesimpulan yang dapat kita ambil sekarang adalah, di balik belukar di dalam hutan itu masih bersembunyi beberapa orang yang tidak kita kenal. Ingat, beberapa orang. Bukan beberapa sosok hantu. Mereka pasti masih akan datang lagi ke barak ini. Entah mereka masih ingin disebut hantu dan mengenakan pakaian hantu-hantu itu, atau mereka datang dengan wajar sebagai manusia seperti kita. Tetapi kita sudah tahu bahwa mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan datang untuk menuntut dendam yang membakar hati mereka, karena mereka telah kehilangan beberapa orang kawan. Atau mereka ingin membunuh kawan mereka yang ada di sini dan tidak dapat diharapkan lagi di dalam perjuangan mereka. Bagi mereka, kawan-kawan yang memang sudah tidak dapat dipergunakan lagi itu, memang lebih baik dibinasakan sama sekali daripada membuka rahasia yang betapapun kecilnya. Ketika Sutawijaya berhenti sejenak, maka orang-orang yang berdiri mengitarinya telah menundukkan kepala sambil berkata kepada diri sendiri. Jadi, apakah yang selama ini telah aku lakukan di sini? Sementara itu Sutawijaya berkata, jika kalian sependapat, kalian harus sadar, bahwa kalian benar-benar telah dipermainkan tidak oleh hantu-hantu tetapi oleh sesama kita. Orang-orang ini ternyata masih belum puas. Mereka masih akan datang.
Mungkin kali ini mereka akan berterus terang kepada kita, bahwa mereka ingin menghancurkan kita secara manusia. Tidak lagi melalui samaran yang hampir berhasil itu. Orang-orang yang mendengarnya mengangguk-anggukkan kepala. Dan Sutawijaya tiba-tiba bertanya. Kalau benar mereka datang dengan pakaian wajar seperti kita, bukan dengan samaran mereka, apakah yang akan kita kerjakan? Apa kita akan masuk dengan tergesa-gesa ke dalam barak dan selimut hingga menutup kepala? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Jadi bagaimana? Apakah yang akan kita lakukan diam saja seperti sekarang? Masih belum ada jawaban. Jadi kita sudah melupakan harga diri kita karena kita segan berbuat sesuatu yang lebih besar daripada mencincang orang-orang yang tidak berarti dan lebih-lebih lagi sudah tidak berdaya? Nah, jawablah. Kalau kalian tetap berdiam diri seperti sekarang, aku pun tidak akan berkeberatan. Tetapi aku akan segera minta diri. Kedua orang tua dan anak-anaknya ini akan ikut bersama aku. Kamilah yang akan mencari sarang mereka di tengah-tengah hutan. Tetapi kalau kami berselisih jalan, dan mereka datang ke barak ini, sama sekali bukan salah kami. Sejenak kegelisahan membayang di wajah orang-orang itu. Mereka menjadi tegang ketika Sutawijaya bertanya lagi. Jawablah. Apakah kalian akan berbuat sesuatu atau sekedar berdiam diri begini? Dalam keraguan-raguan terdengar seseorang berkata, kami akan berbuat sesuatu. Suara yang agaknya ragu-ragu itu ternyata telah menggerakkan setiap hati. Belum lagi Sutawijaya bertanya, beberapa orang telah berteriak. Kami tidak akan berdiam diri. Kami akan berbuat sesuatu untuk mempertahankan diri. Kami akan berkelahi. Sutawijaya tidak segera menyahut. Dibiarkannya suara-suara itu menggelepar sampai tuntas. Ketika tidak ada lagi yang berteriak-teriak, maka Sutawijayalah yang berkata. Bagus, terima kasih, itulah namanya laki-laki jantan. Kalian harus membela diri, membela hak kalian. Kalian harus mempertahankan milik kalian, termasuk jiwa kalian. Sutawijaya berhenti sejenak. Jika demikian, kalian sama sekali tidak memerlukan orang sakit-sakitan ini. Biarlah mereka terbaring di serambi sampai saatnya kita mengambil keputusan tentang mereka. Sekarang kita menunggu. Menunggu orang-orang yang tidak puas dengan peristiwa yang baru saja terjadi ini. Mereka pasti akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Apalagi apabila mereka tahu bahwa aku berada di tempat ini. Aku adalah sasaran yang menyenangkan sekali bagi mereka. Tetapi apabila mereka datang dan berhasil menguasai daerah ini pasti bukan sekedar aku sajalah yang akan mereka cincang. Semua orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kiai Gringsing dan kedua muridnya, serta Sumangkar pun mengangguk-angguk pula. Mereka memuji di dalam hati kecakapan Sutawijaya mempengaruhi orang-orang di dalam barak itu sehingga mereka menyadari kedudukan mereka. Jika demikian, berkata Sutawijaya, persiapkan diri kalian sejak sekarang. Kalian harus memiliki senjata apabila kalian benar-benar ingin berjuang untuk daerah yang telah kalian buka. Kalian harus bersedia dan bersiap menghadapi apapun juga, termasuk pertempuran. Kalian harus bersiap untuk berkelahi, sehingga karena itu, siapkanlah senjata apapun juga. Orang-orang itu menjadi termangu-mangu sejenak. Mereka tidak segera meyakini kata-kata itu sebagai suatu sikap yang harus dilakukan dalam suasana yang gawat itu. Karena itu, maka Sutawijaya pun mengulanginya. Apakah yang kalian tunggu? Apakah baru kemudian apabila mereka telah datang menyerang kalian baru berusaha mendapatkan senjata? Sekarang, carilah senjata apa saja. Pedang, parang, kapak, tombak dan apa saja. Cobalah kalian mengenal senjata kalian dengan baik, sehingga apabila diperlukan kalian tidak akan canggung lagi mempergunakannya. Sebab kalian akan berhadapan dengan manusia seperti kita yang juga memegang senjata. Mereka pun berusaha untuk mempergunakan senjata mereka pula terhadap kita. Apakah kalian mengerti? Jika kalian mengerti, mulailah sekarang, kemudian kembalilah ke halaman ini. Sejenak mereka masih termangu-mangu. Namun sejenak kemudian, ketika salah seorang dari mereka bergerak, maka orang-orang itu pun segera berlari-larian mencari senjata apa saja yang dapat mereka ketemukan. Seperti yang dikatakan oleh Sutawijaya, mereka memegang parang, pedang, kapak, tombak dan apa saja. Sejenak kemudian mereka telah berada di halaman itu kembali dengan senjata masing-masing. Mereka yang tidak mendapatkan senjata apa saja, telah membawa sepotong kayu atau pemukul kentongan atau selumbat kelapa.
Sutawijaya tersenyum melihat orang-orang yang berlari-larian. Sambil mendekati Kiai Gringsing ia berkata, "Aku mengharap kita berhasil. Kalau benar akan datang serangan yang lebih besar, mereka akan sangat berpengaruh, setidak-tidaknya mereka akan menyusutkan keberanian lawan betapapun tabahnya." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Tetapi kita tidak dapat mengumpulkan mereka." "Tentu tidak. Aku membawa beberapa orang pengawal, selain aku sendiri. Di sini ada Truna Podang bersama anak-anaknya, dan ada pula Paman Sumangkar. Apakah kita sama sekali tidak berbuat sesuatu? Gunakannya. Sebab kalian akan berhadapan dengan manusia seperti kita yang juga memegang senjata. Mereka pun berusaha untuk mempergunakan senjata mereka pula terhadap kita. Apakah kalian mengerti? Jika kalian mengerti, mulailah sekarang, kemudian kembalilah ke halaman ini." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. "Kita pencar orang-orang kita. Masing-masing disertai orang-orang dari barak ini. Bagaimanapun juga mereka pasti akan berpengaruh." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kita akan memberikan beberapa petunjuk, agar mereka dapat menghadapi lawan dengan teratur. Justru tidak mengganggu para pengawal dan kita masing-masing." Sekali lagi Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam pada itu orang-orang dari barak itu sudah mengelilingi Sutawijaya kembali. Dengan menengadahkan kepalanya Sutawijaya berkata, "Nah, kalian ternyata merupakan prajurit-prajurit yang gagah berani. Mungkin ada di antara kalian yang sama sekali belum pernah mengalami pertempuran. Karena itu, biarlah orang-orangku memberikan beberapa petunjuk kepada kalian. Mereka akan memberikan beberapa macam cara melakukan pertempuran di dalam kelompok-kelompok. Masing-masing tidak dapat berjuang sendiri-sendiri tanpa menghiraukan kawannya. Hanya orang-orang yang khusus sajalah yang dapat melepaskan diri dari ikatan kesatuannya. Misalnya para senapati di peperangan yang besar, yang karena tugasnya ia harus berada di sembarang tempat yang memerlukannya. Atau orang-orang yang khusus ditunjuk di dalam benturan kelompok-kelompok kecil." Orang-orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, mulailah," berkata Sutawijaya yang kemudian memanggil pemimpin pengawalnya. "Serahkanlah mereka kepada anak buahmu agar mereka mendapatkan gambaran, apa yang harus mereka kerjakan apabila benar-benar akan terjadi pertempuran. Sebab menurut perhitungan kita, mereka masih akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar lagi." Demikianlah maka para pengawal itu telah melakukan tugas masing-masing. Orang-orang di dalam barak itu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang pengawal. Mereka mendapat beberapa petunjuk dan tuntunan, apa yang harus mereka lakukan apabila mereka terlibat dalam pertempuran yang seru. "Yang penting," berkata salah seorang dari para pengawal itu, "kalian tidak boleh kehilangan akal dan menjadi kebingungan. Jika terjadi demikian, maka kalian sudah menjadi separuh kalah. Kalian harus tetap sadar, dan mempergunakan nalar untuk mempertahankan diri." Orang-orang itu pun mengangguk-anggukkan kepala. Dengan penuh minat mereka mengikuti semua petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para pengawal. Bagaimana mereka menghadapi lawan? Bagaimana mereka harus bekerja bersama, menyelamatkan kawan mereka yang agaknya lemah dan terdesak. Berusaha menyediakan 1-2 orang yang terlepas dari ikatan perkelahian lawan, apalagi apabila jumlahnya lebih banyak. Orang-orang itulah yang harus bertindak apabila ada di antara mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Sementara para pengawal itu memberikan beberapa pengertian tentang pertempuran di dalam kelompok-kelompok kecil, maka Sutawijayalah yang menunggui orang-orang yang terluka bersama Kiai Gringsing dan Sumangkar. Sementara Agung Sedayu dan Swandaru melihat-lihat bagaimana orang-orang yang selama ini selalu dicengkam oleh ketakutan itu mencoba membentuk diri mereka menjadi pengawal-pengawal buat diri mereka sendiri. Tetapi melihat niat yang mantap terpancar di wajah mereka, maka para pengawal itu pun menjadi semakin mantap pula. Mereka akan dapat banyak membantu apabila jumlah lawan nanti jika mereka benar-benar datang, banyak pula. Kalau hari ini mereka tidak menyerang, maka orang-orang itu akan mendapat kesempatan menerima beberapa petunjuk untuk mempergunakan senjata, berkata Sutawijaya kemudian. Hal itu agaknya perlu juga bagi mereka. Mereka sama sekali belum pernah mempergunakan senjata-senjata itu untuk bertempur. Bertempur yang sebenarnya. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Seperti Sutawijaya ia juga memperhitungkan bahwa orang-orang yang tersembunyi di balik pepohonan itu pasti akan melakukan sesuatu.
Mungkin untuk sekedar membalas dendam sakit hati, tetapi juga mungkin sekali untuk membatasi berita kegagalan mereka di daerah ini. Kehadiran Sutawijaya yang pasti mereka ketahui, karena orang-orang mereka seakan tersebar di setiap punggung pepohonan, akan menarik perhatian mereka. Apalagi mereka mengetahui bahwa pengawal Sutawijaya kali ini tidak begitu banyak. Angger, berkata Kiai Gringsing kemudian. Sebenarnya kami di sini tidak merasa cemas akan diri kami. Tetapi apabila mereka benar-benar berusaha untuk berbuat sesuatu terhadap Angger Sutawijaya dengan jumlah kekuatan yang tidak seimbang, maka apakah Angger tidak sebaiknya mengirimkan beberapa orang untuk memberitahukan semua keadaan di daerah ini kepada Ayahanda Ki Gede Pemanahan? Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi perasaannya yang tajam menangkap keraguan-raguan yang tersirat di dalam kata-kata dan tatapan mata Kiai Gringsing. Karena itu ia menjawab, Kiai, naluri keprajuritanku mengatakan kepadaku bahwa daerah ini agaknya sudah terkepung rapat-rapat. Seolah-olah aku melihat orang itu bersembunyi di balik pepohonan, menunggu 1-2 orang pengawal lewat. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia pun melihat di dalam firasatnya, bahwa memang tempat itu selalu diawasi oleh beberapa orang. Tetapi sudah tentu, bahwa kepungan itu bukan tidak mungkin untuk diterobos. Namun demikian orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang sulit bagi para pengawal itu untuk berusaha menerobos kepungan. Kecuali kalau ia sendiri dan Sumangkarlah yang berangkat. Tetapi berat juga rasanya meninggalkan daerah yang seakan-akan telah menjadi terpencil ini. Yang akan datang pasti bukan hanya Kiai Damar seorang diri di antara anak buahnya. Setelah ia dikalahkan oleh Sumangkar, maka orang itu pasti membuat penilaian lain. Karena itu, baik Kiai Gringsing maupun Sutawijaya akhirnya meletakkan kepercayaan mereka kepada apa yang ada di tempat itu. Beberapa pengawal pilihan, 2 orang murid Kiai Gringsing, di samping Kiai Gringsing sendiri dan Sumangkar. Kedua orang tua itu adalah orang yang memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kemudian Sutawijaya sendiri. Mudah-mudahan orang di dalam barak itu justru tidak mengganggu, katanya di dalam hati. Namun demikian Sutawijaya masih tetap mempunyai keyakinan bahwa ia akan dapat mengatasi setiap kesulitan yang bakal timbul di daerah itu. Dalam pada itu, beberapa orang yang telah mendapat petunjuk dari para pengawal itu pun mendapat sedikit gambaran, apakah yang sebaiknya mereka lakukan apabila mereka harus berkelahi di dalam kelompok-kelompok. Mereka tidak dapat berkelahi menurut selera masing-masing. Mereka harus mengingat kesatuan masing-masing, sehingga mereka akan merasa diri mereka satu. Ingat, berkata salah seorang pengawal. Setiap orang di dalam kelompok masing-masing tidak ubahnya anggota badan sendiri. Meskipun kalian mempergunakan tangan di dalam perkelahian, tetapi punggung kalian harus dijaga jangan sampai terluka. Orang-orang itu mengangguk-anggukkan kepala. Ketika para pengawal menganggap penjelasan mereka sudah cukup, maka orang-orang itu pun kemudian beristirahat di sekitar barak. Mereka masih juga memperbincangkan apa yang mereka dengar dari para pengawal. Bahkan ada 1-2 orang di antara mereka yang mencoba-coba senjatanya. Mereka yang hanya membawa sepotong kayu, berusaha untuk mendapatkan senjata yang lebih baik. Tetapi selagi mereka sibuk dengan persoalan masing-masing, halaman barak itu telah digetarkan oleh derap kaki-kaki kuda. Sutawijaya dan orang-orang yang ada di Serambi pun segera meloncat berdiri dengan senjata siap di tangan. Namun yang datang hanyalah 3 orang. 3 orang yang tidak dikenal. Mereka memasuki halaman barak itu dengan mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Diiringi oleh Kiai Gringsing dan Sumangkar mereka turun dan menyongsong orang-orang berkuda itu. Siapakah kalian? Bertanya Sutawijaya. Orang-orang itu memandang Sutawijaya dengan tajamnya. Jawab salah seorang dari mereka. Kami adalah utusan Prabu Mataram Kajiman. Jangan keras kepala. Swandarulah yang menyahut. Tetapi Agung Sedayu menggamitnya, sehingga Swandaru terdiam. Turunlah dari kudamu, berkata Sutawijaya. Aku adalah utusan Maharaja yang besar. Aku berhak berbicara di atas punggung kuda. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berpaling dan berkata kepada Kiai Gringsing. Mereka tidak perlu dilayani. Aku tidak akan berbicara dengan orang-orang yang tidak mengenal sopan. Jangan sombong. Kau harus menghormati raja besar dari Mataram Lama.
Aku putra Sultan Hadiwijaya yang kekuasaannya meliputi alas Mentaok. Turun dari kudamu. Atau, pergi dari halaman ini. Sejenak ketiga orang itu saling berpandangan. Bagaimanapun juga mereka menjaga harga diri mereka, namun wibawa Sutawijaya telah memaksanya mempertimbangkan sikapnya. Baiklah, berkata salah seorang dari mereka. Aku akan turun, tetapi sama sekali bukan karena kekuasaanmu. Aku melimpahkan kemurahan hati Raja Agung di Mataram. Sutawijaya mengatupkan giginya rapat-rapat. Darah mudanya mulai menjadi panas. Namun ia masih berusaha menahan hati. Di dalam persoalan yang masih diliputi teka-teki ini ia harus berhati-hati. Apalagi menyangkut seluruh isi barak ini. Karena itu, Sutawijaya tidak menjawab. Dipandanginya ketiga orang itu berganti-ganti. Kemudian setelah ketiganya berdiri di tanah. Sutawijaya berkata, cepat katakan, apakah keperluanmu? Aku adalah utusan dari Raja Besar di Mataram, berkata salah seorang dari mereka. Ternyata Swandarulah yang sudah tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Tiba-tiba saja ia berkata, masih juga kau menyebut kerajaan Mataram Kajiman di dalam keadaan ini? Kerajaan Kiai Damar barangkali? Sekali lagi Agung Sedayu menggamitnya dan berbisik. Biarlah ia menyelesaikan kata-katanya. Swandaru menelan ludahnya. Dengan susah payah ia mencoba mengendapkan perasaannya. Namun dengan demikian, Sutawijaya yang jantungnya sudah mulai menggelegak itu pun justru telah mereda. Bahkan ia berpaling memandang Swandaru yang wajahnya menjadi merah padam. Aku tidak dapat mendengarnya, desis Swandaru. Telingaku serasa terbakar. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Namun tampak sekilas senyum di bibirnya, meskipun hampir saja ia sendiri tidak dapat mengendalikan dirinya pula. Nah, berkata Sutawijaya yang justru menjadi agak tenang. Cepat, katakan maksudmu. Aku mendapat perintah dari Maharaja di Mataram. Hampir saja Swandaru melangkah maju sambil berteriak. Tetapi Agung Sedayu sudah mendahului menahannya sambil berdesis. Pest! Nafas Swandaru menjadi terengah-engah dan keringatnya telah membasahi seluruh tubuhnya. Kenapa kau yang menjadi begitu gelisah? Bisik Agung Sedayu. Swandaru mengerutkan keningnya. Bersambung ke bab 142. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.